Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video tutorial kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan uji beda dengan sampel yang independen ya, beserta dengan penjelasan output. Di sini database yang saya pakai masih seperti database perkuliahan kemarin ya. Oke, kita buka dulu menu open ya, atau gambar folder berwarna kuning ini. Kemudian kita cari nama database-nya adalah employee data. Perlu teman-teman ketahui bahwa uji beda t-test independen ini menguji dua sampel rata-rata yang berbeda ya, artinya tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti di perkuliahan kemarin yang saya jelaskan bahwa kita akan meneliti dua sampel rata-rata dari pengalaman kerja antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan ya, di satu divisi kerja yang sama. Misalkan di sini saya buka saja ya employee data ini, kemudian saya klik open. Jadi kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata pengalaman kerja ya, antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan di satu divisi yang sama ya. Ya, tampilan datanya kurang lebih seperti ini, mungkin agak berbeda sedikit dan yang ada di materi ya, tapi nggak terlalu masalah, yang penting langkahnya sama. Oke, jadi saya jelasin dulu secara singkat ya. Uji beda t-test sampel independen ini untuk menguji atau mengetahui perbedaan dari rata-rata dua sampel yang tidak memiliki korelasi atau hubungan. Di sini kita akan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pengalaman kerja sebelumnya antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Di sini cuma ada dua variabel ya. Yang pertama itu adalah gender. Gender itu berarti jenis kelamin. F itu untuk female atau perempuan, sedangkan M itu untuk male atau laki-laki. Kemudian variabel yang kedua adalah pengalaman kerja sebelumnya dalam satuan bulan. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu previous experience ya. Kita masuk saja ke menu analyze ya. Kemudian kita pilih compare means. Kemudian kita pilih independent sample t-test. Kalau teman-teman lihat di sini ya, akan muncul jendela dengan judul independent sample t-test. Di sini yang pertama kali kita masukkan dulu adalah variabel pengalaman kerja. Kita masukkan ke kotak tes variabel. Kemudian variabel gender ya, kita klik, terus kita pindahkan ke kotak grouping variabel di sini. Kemudian kita klik define groups. Terus kita petakan grup 1 itu untuk male, ya, kita tulis saja huruf M kecil di sini. Kemudian grup 2 itu untuk female, kita ketikkan saja huruf F kecil ya. Nah, di sini harus teliti. Kita jangan mengisi dengan huruf besar. Kalau teman-teman mengisi dengan huruf besar di sini, maka di SPSS-nya nanti akan membaca dengan hasil nilai 0 ya. Kita klik saja continue, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita perhatikan outputnya, ya akan muncul dua output di sini. Yang pertama, output grup statistik. Ini memberikan penjelasan mengenai variabel yang diuji, yaitu pengalaman kerja, ya, kemudian variabel gender. Kedua sampel rata-ratanya tadi, ya, yang dijadikan sampel adalah karyawan dengan gender male atau laki-laki dan karyawan dengan gender female atau perempuan. Jumlah karyawan laki-laki di sini terdapat dalam kolom N, ya, ini ada 264 orang, dan jumlah karyawan perempuan di sini ada 210 orang. Sedangkan ya, rata-rata pengalaman kerja dari karyawan laki-laki itu adalah 112 bulan. Ya, sedangkan karyawan perempuan ini 75 bulan. Jika kita perhatikan, ya, pada output pertama ini terjadi perbedaan yang absolut. Ya. Artinya
Nah, di sini rata-rata pengalaman kerjanya sudah terlihat berbeda dalam satuan bulan. Karyawan laki-laki itu pengalaman kerja yang lebih lama, itu 112 bulan. Sedangkan karyawan perempuan itu pengalaman kerjanya 75 bulan. Oke. Meskipun demikian, ya kita harus memastikan apakah nilai variansnya ini sama ya, antara karyawan laki-laki dan perempuan. Oke, kita bisa perhatikan pada tabel yang kedua ya, yaitu independent samples test. Kita perhatikan pada kolom F ya, di kolom event test ini ya, perhatikan di kolom F itu nilainya 6,431 dengan nilai signifikan 0,012. Oke, kita hanya perlu fokus pada nilai signifikan dari hasil event test ini ya. Nilai signifikannya itu 0,012, berada di bawah 0,05. Itu berarti menjelaskan bahwa karyawan laki-laki dan karyawan perempuan itu memiliki variansi yang sama. Variansi yang sama itu berarti mereka itu sama-sama bekerja di divisi yang sama. Kita anggap saja di divisi marketing ya. Karena mereka masih bekerja di divisi yang sama, itu ya, statistik menganggap bahwa karyawan laki-laki dan perempuan itu meskipun rata-rata pengalaman kerjanya berbeda, tetapi mereka memiliki variasi yang sama karena bekerja masih pada divisi kerja yang sama. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya, apakah perbedaannya ini signifikan ya, antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan? Kita bisa melihat pada kolom T ya, di baris equal variance assume ya, artinya kalau variansnya sama ya, kita perhatikan nilai T yang ini. Di sini 3,892 dengan tingkat signifikan 0,000 ya. Ini menandakan bahwa atau menegaskan bahwa pengalaman kerja antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan itu memiliki perbedaan yang signifikan. Signifikan berarti ya, karyawan laki-laki di sini itu pengalaman kerjanya lebih banyak ya, atau lebih panjang, yaitu 112 bulan rata-rata pengalaman kerjanya. Sedangkan karyawan perempuan itu pengalaman kerjanya hanya 75 bulan ya. Di sini ada gap sekitar 40 poin atau 40 sampai 50 poin ya. Kalau kita perhatikan misalkan dalam kenyataannya bisa jadi karyawan laki-laki yang bekerja di divisi marketing itu mereka memulai dulu dari lapangan ya. Misalkan 6 bulan, kemudian dari 6 bulan berada di lapangan sebagai sales atau canvasser misalkan, kemudian naik promosi jabatan ke koordinator sales ya. Kemudian setahun di koordinator sales, kemudian naik lagi jabatannya ke supervisi. Kemudian setelah 2 tahun di supervisi, naik lagi misalkan menjadi manajer penjualan. Oke. Sedangkan karyawan perempuan ya, yang bekerja di divisi yang sama, misalkan di divisi marketing dengan karyawan laki-laki tadi ya, karyawan perempuan dianggap misalkan mereka memulai pekerjaan di divisi marketing misalkan dimulai dari sales counter ya, atau sebatas pada admin penjualan misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang berada di area Sampit sini misalkan ya. Berbeda, ini akan berbeda jauh kalau misalkan kita berbicara pada perusahaan-perusahaan startup ya, atau yang eligible untuk naik jabatannya itu lebih fleksibel dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Oke, jadi yang menjadi perbedaan yang menjadi signifikan ini ya, karena rata-rata pengalaman kerja karyawan laki-laki di divisi marketing itu lebih lama dibandingkan dengan karyawan perempuan yang bekerja di divisi marketing. Nah, jadi sekian untuk video tutorial uji beda independen ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.